Sedangkan kalian kelompokmu ini mau memberangus sistem madhab, tidak pakai madhab-madhaban. Seharusnya untuk sekelas Pak Kiai Miftahul Akhyari ini tidak hanya berasumsi, tetapi sebaiknya memang melakukan penelitian secara komprehensif, secara menyeluruh terhadap jamaah tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semua sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ada video yang mungkin sudah cukup lama ya dari Pak Kiai kita, ulama kita, Pak Kiai Miftahul Akhyari yang sekarang menjabat sebagai Ketua Rois Am PBNU. Beliau awalnya ditanya tentang jamaah tabligh ya. Apakah jamaah tabligh ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau bagaimana? Salah satu jamaahnya bertanya kepada Pak Kiai Miftahul Akhyari, kurang lebih begitu ya pertanyaannya. Kemudian Pak Kiai Miftahul Akhyari memberikan jawaban berkenaan dengan jamaah tabligh. Awalnya bercerita tentang tokoh-tokoh jamaah tabligh yang sering datang menemui beliau, sowan kepada beliau, dan menyampaikan keluh kesah mereka tentang banyaknya penolakan yang terjadi di masyarakat terhadap jamaah tabligh. Kemudian Pak Kiai Miftahul Akhyari menyampaikan tentang penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jamaah tabligh ini karena beberapa hal. Dan kata beliau, hal yang paling mendasar yang menjadikan jamaah tabligh ini ditolak di mana-mana karena azas dalam ajaran jamaah tabligh ini, kata beliau ya, kata Pak Kiai Miftahul Akhyari, bertentangan dengan visi dan misi Nahdlatul Ulama ya, yaitu berkenaan dengan masalah madhab. Ketika Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan untuk mempertahankan lestarinya madhab di seluruh dunia, tetapi sebaliknya jamaah tabligh ini menurut Pak Kiai Miftahul Akhyari berusaha untuk menghilangkan madhab dalam kehidupan umat Islam, kata Pak Kiai Miftahul Akhyari. Jadi ada hal-hal yang bertentangan antara ajaran jamaah tabligh dengan ajaran dasar yang dibawa oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang menyebabkan jamaah tabligh ditolak di mana-mana, terutama oleh warga Nahdlatul Ulama. Kalau hanya dijawab sampean nggawa beras, nggawa kendil, nggawa kompor, itu dia masih tetap ngengkel. Tapi kalau ditolak dengan cara bahwa di NU itu kan justru menghidupkan sistem madhab, sedangkan kalian kelompokmu ini mau memberangus sistem madhab, tidak pakai madhab-madhaban. Jadi kalian ini ya, ucapan ini memang sepertinya untuk membentuk sebuah persaudaraan ya. Wis nek ndok kene gak usah ngomong mazhab, gare gegeran, gare ini, gare itu dan sebagainya. Pokoknya ndok kene ayo ngene jamaah ngeten, gak usah gegeran masalah mazhab. Ya sepertinya benar, tapi tujuannya menghabisi sistem mazhab yang sangat kita butuhkan. Nah, ini mungkin poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama, benarkah apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Miftahul Akhyari yang mengatakan atau berkesimpulan bahwasanya jamaah tabligh ini anti madhab? Atau mungkin lebih ekstrim lagi, beliau mengatakan bahwasanya jamaah tabligh ini berusaha untuk menghilangkan madhab dalam kehidupan umat Islam. Ini satu bahasan yang saya kira cukup menarik ya, karena statement ini keluar dari seorang Rois Am Nahdlatul Ulama, bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan Pak Kiai Miftahul Akhyari adalah orang nomor 1 di jajaran Nahdlatul Ulama. Jadi apapun yang beliau sampaikan itu tentu saja akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada warga Nahdliyin. Jadi dari mana Mbah Yai Miftahul Akhyari ini berkesimpulan seperti itu, berkesimpulan bahwasanya jamaah tabligh ini anti madhab, bahkan ada usaha untuk menghilangkan madhab dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau Mbah
Yai Miftahul Akhyari berkesimpulan atas dasar hanya karena jamaah tabligh tidak mau berbicara masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat ulama dalam madhab ya, maka ini kan berarti cuma asumsi ya, asumsinya Mbah Yai Miftahul Akhyari, bukan sebagai satu hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Mbah Yai Miftahul Akhyari. Sehingga karena ini hanya sekedar asumsi, maka jauh sekali dari nilai-nilai ilmiah ya. Seharusnya untuk sekelas Pak Kiai Miftahul Akhyari ini tidak hanya berasumsi ya, tetapi sebaiknya memang melakukan penelitian secara komprehensif, secara menyeluruh terhadap jamaah tabligh. Apakah benar mereka anti madhab? Apakah benar mereka ada usaha untuk memberangus madhab di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Nah, ini satu perkara yang bisa diilmiahkan, tidak hanya sekedar asumsi. Kalau hanya sekedar asumsi, ya siapapun bisa, ya. Dan itu bahayanya ketika hanya sekedar asumsi, sementara asumsinya nanti adalah asumsi yang salah, ya. Maka akibat yang ditimbulkan itu akan sangat luar biasa sekali. Ya. Kenapa saya katakan, saya bisa pastikan ini adalah asumsi yang salah, ya. Karena secara logika ya kita tidak akan menjawab dengan literasi apapun karena ini berangkat dari asumsi ya. Secara logika apa yang diasumsikan oleh Pak Kiai Miftahul Akhyari ini tidak masuk logika. Katakanlah ada seorang yang tidak suka berbicara tentang sesuatu. Apakah bisa dipastikan orang itu membenci terhadap apa yang dia tidak sukai untuk dibicarakan? Tentu saja kan tidak. Logika mudahnya saja berkata seperti itu. Atau kalau mungkin ada oknum dari jamaah tabligh ini yang memang tidak bermadhab ya, mungkin ada ya. Karena memang jamaah tabligh ini berasal dari berbagai kalangan. Kalaupun ada dari mereka yang tidak bermadhab atau bahkan mungkin ada yang mengatakan anti madhab, kalaupun ada ya, ini tentu saja tidak bisa menjadi justifikasi terhadap jamaah tabligh secara keseluruhan. Semisal Nahdlatul Ulama itu sendiri, banyak di kalangan warga Nahdliyin ini yang beraliran aneh-aneh. Ada jaringan Islam liberal misalnya ya, kan banyak sudah masyhur di kalangan kita ya. Elit Nahdliyin ini diisi oleh orang-orang yang beraliran liberal. Apakah bisa kita mengatakan NU ini sekarang adalah beraliran liberal? Kan tidak bisa serta-merta kita katakan seperti itu. Apalagi Mbah Yai Miftahul Akhyari mau meneliti atau mau masuk lebih dalam ke dunia perjamaah tablighan ini ya, mau meneliti secara komprehensif ya, mau datang ke pesantren-pesantren yang notabene mereka adalah berafiliasi ke jamaah tabligh. Bisa dipastikan Mbah 99% pesantren di Indonesia yang berafiliasi ke jamaah tabligh, mereka berpegang teguh dengan madhab, terutama madhab Syafi'i ya. Karena di Indonesia mayoritas adalah madhab Syafi'i. Ini bisa kita buktikan, 99% pesantren di Indonesia yang berafiliasi dengan jamaah tabligh ini bermadhab. Ada pesantren besar ya, yang bisa jadikan sampel, misalnya ada pesantren Sirojul Mukhlasin atau Darul Mukhlasin Payaman ya. Ada Payaman 1, 2, 3 dan cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di negara-negara ASEAN ya. Ini bisa dicek bahwasanya pondok Sirojul Mukhlasin atau Darul Mukhlasin Payaman beserta cabang-cabangnya ini adalah pondok yang sangat ihtimam sekali berpegang teguh dengan ajaran madhab Syafi'i. Kemudian ada pondok yang besar juga ya, salah satu pondok yang berafiliasi dengan jamaah tabligh. Ada pondok Al-Fatah Temboro. Dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Ini semuanya berpegang teguh pada madhab Syafi'i. Dan pondok-pondok yang lain ya, yang berafiliasi dengan jamaah tabligh ini semuanya bermadhab. Mungkin kalaupun ada 1-2 pondok yang katakanlah tidak bermadhab ya, dan ini belum pernah saya temukan. Kalaupun nanti ada pemirsa sekalian yang pernah menemukan, silahkan nanti disampaikan. Kalaupun ada pondok pesantren yang berafiliasi ke jamaah tabligh tetapi tidak bermadhab, ini boleh disampaikan. Artinya kalaupun ada, tidak bisa menjadi representasi secara keseluruhan dari jamaah tabligh.
Jadi inilah yang kita sayangkan dari apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Miftahul Akhyari dengan asumsi yang tidak berdasar, ya. Kalaupun berdasar itu dasarnya sangat lemah sekali, ya. Yang seharusnya bisa menjadi penelitian ilmiah kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang bisa dikonsumsi oleh umat, tetapi hanya mengandalkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar, nanti praktek di lapangan ini jelas akan menjadi praktek yang salah.